Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga saudara-saudari semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Demikian juga insya saudara-saudari baik-baik saja. Bagaimana sapaan Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 2. Saudara-saudara, saat ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si buta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa 1 buri-buri kualam berisi minyak narasi murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buri-buri itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi besar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narasi ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 miliar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Dia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, di hari Minggu ke-6 masa sengsara, di mana kita memulai Minggu Raya Paskah yang diawali dengan Minggu Palmaru. Dalam minggu ini, ayat-ayat renungan kita dalam peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus pada hari-hari terakhir sebelum dia ditangkap untuk disalibkan. Peristiwa demi peristiwa dalam hari-hari terakhir kehidupan Yesus ini menggambarkan berbagai pandangan yang ada dan campur aduk tentang siapa Yesus dan tanggapan mereka terhadap Yesus berdasarkan pandangan yang mereka miliki masing-masing terhadapnya. Saya akan menggabungkan narasi dari keempat Injil, baik dari Markus maupun Lukas, Matius dan Yohanes. Ada sedikit perbedaan detail cerita dalam Injil, tapi saya akan menggabungkan semuanya sehingga menjadi satu narasi yang utuh dan saling melengkapi. Saudara-saudara, menjelang perayaan Paskah Yahudi, orang-orang Yahudi berdatangan dari berbagai penjuru negeri ke Yerusalem, mematuhi ketentuan Taurat bahwa pada hari-hari raya besar agama Yahudi, setiap keluarga harus ada perwakilan untuk beribadah di Bait Suci di Yerusalem. Dan Betania menjadi salah satu destinasi untuk menginap bagi peziarah. Yesus pun singgah di sana dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan kita ingat Betania adalah tempat di mana sahabat Yesus yaitu Lazarus dan kedua saudaranya Marta dan Maria. Saudara-saudara, setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, nama Yesus semakin dikenal dan diperbincangkan di mana-mana di saat ini. Yesus menjadi selebritis, dan dalam kisah di perikop ini, ia diundang ke jamuan makan di rumah seorang Farisi yang dijuluki Simon si Kusta di Betania. Kemungkinan Simon adalah seorang yang pernah sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tapi meskipun dia sudah sembuh dari sakit kustanya, sebab kalau tidak pastilah dia tidak dapat
tetap melekat pada diri. Dan Lazarus hadir sebagai tamu dalam jamuan ini, sedangkan saudaranya Marta sibuk melayani dapur. Di tengah perjamuan yang sedang berlangsung, datang seorang perempuan yang membawa buli-buli minyak wangi dan menuangkannya ke atas kepala Yesus, dan segera aroma harum minyak wangi itu memenuhi seluruh ruangan. Kemudian perempuan itu berlutut di kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan derayan air matanya, lalu menyekanya dengan rambut panjang yang terurai, kemudian menciumi kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Saudara-saudara, tindakan perempuan ini itu pengorbanan besar. Karena tidak tanggung-tanggung dia menggunakan minyak narasi murni, bukan campuran, yang nilainya diperkirakan 300 dinar, yang adalah ukuran gaji setahun buat zaman itu. Dan perempuan itu memecah botolnya sehingga tercurah sampai tetes penghabisan. Perempuan itu juga merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Yesus dengan berlutut di kaki Yesus dan membasuh kaki dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya, meminyaki serta mencium kaki Yesus. Ini menunjukkan ketulusan cinta kasih, syukur, kemurahan hati dan pengorbanan dan penghormatan yang luar biasa pada Yesus. Saudara-saudara, perempuan ini dirahasiakan namanya. Ya, tapi di Injil Yohanes disebutkan namanya adalah Maria, yang tentu mengingatkan kita kepada Maria, saudari Lazarus dan Marta. Dan jika dia adalah orang yang sama dengan Maria Magdalena, maka dia adalah perempuan yang pernah dilepaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat yang membunuhnya. Dan jika dia adalah benar Maria Magdalena, maka tentulah ia merasakan perbedaan besar dalam kehidupannya sebelum dan sesudahnya dijamah oleh kasih dan kuasa Yesus. Sebagaimana tipikal terjadi pada orang yang diampuni dosanya, masih terjadi perubahan indah pada dirinya. Dia dari orang cemas, beraib, tak berharga, yang dicemooh, dikucilkan, menjadi orang yang memiliki harga diri oleh karena penghormatan yang dipulihkan. Oleh Yesus dia tadi bebaskan dari ikatan belenggu perbudakan roh jahat yang di waktu yang lalu terus mendorongnya melakukan perbuatan dosa. Namun kini dia dapat memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya, dan dia dapat melawan godaan dan kebenaran untuk melakukan yang benar. Dan ini semua berubah semenjak perjumpaannya dengan Yesus. Ia merasakan kasih penerimaan yang tulus dari tatapan mata Yesus, dan kata-kata yang mengalir dari ucapan bibir Yesus membuat ia merasa bahwa ia pribadi perhatian, yang layak dikasihi dan dikasihi Tuhan. Bagaikan anak yang hilang, bagaikan domba binal yang sesat yang mencari jalan sendiri, namun dia tidak pernah dibuang atau ditinggalkan Tuhan. Namun Tuhan merindukan dia kembali untuk menerima kasih-Nya. Dan bahwa Tuhan senantiasa menunggu dengan tangan terbuka untuk menerimanya kembali, untuk mengampuni, memulihkan hidupnya, dan untuk memberikannya masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, kuasa perkataan Yesus yang mengusir roh jahat dari dalam dirinya telah melenyapkan segala keinginan berdosa yang dulu mencengkamnya untuk melakukan perbuatan dosa, dan sekarang ia memiliki kekuatan untuk menolak godaan dosa dan ditentukan langkahnya untuk melakukan apa yang benar, yang baik. Dan saudara-saudara, tentulah hal ini memberikan sukacita hidup yang luar biasa
baginya. Dan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang lain, ia juga mengikuti dengan seksama pengajaran Yesus, mendengarkan dan menyaksikan langsung ataupun melalui kabar berita. Ya, Maria beruntung juga karena kakaknya Lazarus bersahabat karib dengan Yesus dan sering mengundang Yesus untuk singgah dan menginap di rumah. Dan ia mempergunakan kesempatan emas saat Yesus berkunjung untuk duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan pengajaran. Karena dia pikir itu kesempatan yang langka yang harus dia pergunakan sebaik-baiknya untuk merebut setiap kata-kata kehidupan yang disampaikan oleh Yesus, Sang Guru Agung Hikmat Allah. Dan mujizat-mujizat mengherankan yang dilakukan Yesus, yang telah digunakan Yesus untuk mengenalkan akan Allah yang mengasihi manusia, yang berkuasa menyelamatkan manusia. Seperti dinyatakan lewat penyembuhan orang sakit, pelepasan orang dari belenggu roh jahat, dan pembaharuan budi transformasi orang berdosa menjadi orang benar. Dan puncak pengalaman rohaninya dengan Yesus adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kakak yang sangat dikasihinya itu, dari kematian. Dan peristiwa ini sungguh-sungguh mendatangkan rasa syukur pada Tuhan, dan mata rohaninya terbuka untuk menerima selain Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Sebab kuasa yang tertunjukkannya hanya Allah yang sanggup melakukannya. Semakin jelas baginya bahwa Yesus menggambarkan Allah yang tidak kelihatan. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Melakukan berita-berita ajaran Yesus berarti hidup menurut kehendak Allah. Dan saudara-saudara, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang hidup dengan manusia untuk menunjukkan jalan hidup yang sejati, melepaskan manusia dari kuasa dosa, dan memampukannya untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Dia sebagai orang yang sudah pernah terperosok begitu dalam kebangan dosa yang membawa kehancuran. Ia menyadari betul kuasa di dalam Yesus yang menyelamatkannya dari kebinasaan dosa. Dan tentulah ia menghargai anugerah keselamatan dibebaskan dari dosa itu lebih daripada orang-orang lain yang sepanjang hidup mereka menjalani kehidupan yang baik-baik saja. Melalui tindakannya menuangkan minyak atas kepala Yesus, sesungguhnya ia sedang menyatakan kepada publik bahwa Yesuslah Mesias yang diurapi, utusan Tuhan yang akan mendatangkan keselamatan. Kemungkinan Maria telah mendengar perkataan Yesus bahwa nantinya ia akan diserahkan untuk disalibkan, dan hal ini tentu membuatnya sangat sedih. Dan dia sadar bahwa waktu Yesus hidup di dunia ini tidak akan lama lagi. Karena itu dia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menunjukkan kasih dan pengabdiannya kepada Yesus dengan cara yang terindah yang bisa dia lakukan, dengan mempersembahkan apa yang paling berharga yang dimilikinya, yaitu minyak dan kasih. Sekarang kita lihat respon Simon. Simon dan para undangan lainnya lebih mempersoalkan reputasi perempuan itu yang buruk, bahwa dia bukan perempuan baik-baik, ketimbang menindakkan tindakan yang penuh kasih dan pengagungan kepada Yesus. Yesus menjelaskan tindakan kasih dan pengagungan perempuan yang luar biasa itu dikarenakan luapan rasa syukur yang melimpah atas anugerah dan kelanjutannya melalui perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang pada seorang berpasuah. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang dua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Yesus kemudian membandingkan perlakuan perempuan yang sangat istimewa itu dengan perlakuan Simon yang hanya sekedarnya. Sebab Simon, meskipun dia mengundang Yesus sebagai tamu penghormatan pada jamuan makan rumahnya, namun dia tidak menyediakan air untuk membasuh kakinya ataupun membedahi kepalanya, dan tidak menyambutnya dengan ciuman sebagaimana lazim perlakuan tuan rumah terhadap tamu dia. Mungkin meskipun dia bersyukur pada Yesus atas kesembuhannya,
Namun ia belum mengenal Yesus dengan mata iman seperti yang dimiliki perempuan itu. Dan dia juga menjaga jarak kedekatan sosial dengan Yesus di hadapan kalangan kaum Farisi dan ulama lainnya. Sebab banyak di antara mereka yang menolak Yesus, dan ada juga yang meskipun percaya, namun pihak Yesus tidak berani menunjukkannya di depan itu. Berbeda dengan perempuan itu yang dengan penuh keberanian tanpa sungkan mendemonstrasikan kasih dan pengagungannya kepada Yesus di hadapan khayal kami. Yesus membandingkan Simon dengan perempuan itu. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga dia berbuat kasih. Kemudian kepada perempuan itu Yesus berkata, dosamu telah diampuni, imanmu telah diselamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perempuan itu yang ketika datang masih dikenali sebagai orang berdosa, melanjutkan kehidupan dengan citra baru sebagai orang yang telah diampuni dan dipulihkan dan ditentukan sebagai orang benar. Dan jika benar dia adalah Maria Magdalena, maka ia terus melanjutkan pengabdian kesetiaannya kepada Yesus dengan berada dekat Yesus yang disalib di saat akhir pengabdiannya. Dia juga ada bersama-sama dengan Maria dan Yesus. Di sana tidak takut memperlihatkan kasih kepada Yesus, sementara murid-murid Yesus menyembunyikan diri agar tidak dikenal sebagai murid Yesus. Dan kita ingat pada Paskah, ia juga pergi pagi-pagi subuh membawa rempah-rempah ke tubuh Yesus, dan sebagai upahnya dia mendapat penghormatan istimewa, termasuk di antara orang-orang pertama yang menyaksikan Kristus yang telah bangkit. Sekarang kita melihat bagaimana respon murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus menanggapi dengan bisa. Yudas Iskariot mengecam tindakan perempuan itu sebagai pemborosan yang tidak perlu. Berdalih bahwa dana yang dipakai untuk menambah yang begitu mahal harganya itu akan lebih berguna jika dipakai untuk menolong orang miskin. Yang mana adalah menafikan, sebab dia sebenarnya orang tamak yang cinta uang. Dia sedia melakukan apa saja demi uang. Dan sebagai benar murid Yesus, dia sering mengkorupsi dana tim dan tidak lama lagi datang di zaman Yesus dengan menyerahkan Yesus kepada imam demi 30 keping perak. Meskipun sebagai anggota tim murid Yesus, dia selalu bersama Yesus, namun mata hatinya tertutup akan pengenalan Yesus sebagai Mesias dan misinya untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia di dunia, sebagaimana sering diutarakan Yesus pada hari ini. Perkataan Yesus bahwa orang miskin selalu ada di antara kamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaknya, bukan berarti Yesus tidak memberi bantuan pada orang miskin, tapi untuk menunjukkan makna penting tindakan perempuan tersebut, ya, bahwa dia tidak akan selalu bersama-sama mereka, namun perempuan itu telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhnya telah diyakininya sebagai persiapan untuk penguburan Yesus. Ya, untuk menegaskan apa yang sudah dia sampaikan berkali-kali dalam berbagai kesempatan kepada murid-muridnya tentang kematiannya yang segera akan terjadi. Karena dia sudah mengatakan dalam perjalanan menuju Betania, 2 hari lagi akan berayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Murid-muridnya mendengarkan tapi tidak ada catatan tentang tanggapan mereka terhadap perkataannya ini. Mungkin karena mereka belum sepenuhnya mengerti maksud Yesus, jadi disangka biasa tersinggung tentang hal lain, sebab benar mereka sudah diberi harapan yang berbeda. Seperti harapan kebanyakan orang lainnya bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud, adalah Mesias dalam pengertian sosok politis yang akan memulihkan kerajaan Daud, yang sanggup menggalang pemberontakan rakyat orang Yahudi melawan penjajah Romawi. Mereka juga mungkin sudah mendengar berita tentang orang banyak yang sudah bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja di Yerusalem. Ya,
mendengar perkataan Yesus, namun tidak mengikutinya. Berbeda dengan perempuan itu yang mendengar dan mengerti bahwa Yesus akan segera menghadapi kematian demi menggenapi misi keselamatannya lewat penyaliban. Oleh sebab itulah mereka tidak menghargai tindakan kasih pengampunan perempuan itu kepada Yesus. Yesus kembali menebar. Ya. Saudara-saudara, mereka mendengar perkataan Yesus dengan telinga fisik mereka, namun telinga rohani mereka tuli dan tidak dapat menangkap maksud perkataan Yesus. Dan Yesus menyatakan penghargaannya kepada perempuan itu dengan mengisahkan bahwa tindakan perempuan itu akan disebut di mana saja itu diberitakan. Dan ini memang terjadi. Saudara mendengarnya bersama. Saudara-saudara, penerangan dunia ke atas kepala seorang melambangkan pengurapan kuasa Allah atas orang itu yang memberi orang tersebut kemampuan untuk berhasil melaksanakan misi Tuhan. Ritual pengurapan ini biasanya dilakukan atas raja, nabi, dan orang yang memiliki tanggung jawab misi khusus. Dan sama seperti orang Majus yang digerakkan oleh Roh Kudus, membawa persembahan yang sangat berharga, emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus di awal kehidupan Yesus sebagai wujud penyambutan agung kepada Yesus sebagai Raja Kerajaan Rohani Surgawi, Sang Raja, Raja alam semesta raya yang turun ke dunia. Maka di kisah ini kita melihat seorang perempuan digerakkan oleh Roh Kudus mempersembahkan minyak nafasku yang meninggi, yang sangat harum baunya, yang sangat mahal harganya kepada Yesus menjelang penggenapan misi Yesus di dunia di akhir kehidupannya. Tindakan perempuan itu pada tubuh Yesus menandai tubuh dan kehidupan Yesus yang suci dan tak bercela, yang layak menjadi korban anak domba Paskah yang sempurna. Dan persembahan perempuan itu menandai persembahan syukur orang-orang berdosa atas misi Yesus sebagai juru selamat yang menebus dosa umat manusia. Sekarang kita lihat respon para imam. Para imam, Farisi, ahli Taurat menanggapi popularitas Yesus yang semakin meningkat, pengagungan Yesus di kalangan masyarakat umum dan saya sendiri, seperti pernyataan seorang Farisi, lihat seluruh dunia memuja Dia, justru membuat mereka semakin mengeraskan hati, menolong Yesus, menurunkan telinga rohani mereka terhadap kebenaran-kebenaran yang disampaikan Yesus. Karena mereka melihat Yesus sebagai pesaing yang membahayakan kehidupan mereka sebagai tokoh sentral dalam sistem keagamaan masyarakat Yahudi. Ajaran Yesus tentang penyempurnaan hukum Taurat dengan hukum kasih yang mengutamakan kasih di atas aturan-aturan agama yang selama ini dipelihara dan menjadi fondasi keagamaan Yahudi, dilihat berpotensi merusak sistem keagamaan Yahudi. Dan selain keilahian Yesus yang menyetarakan dirinya dengan Allah, mereka lihat sebagai kedesatan dan kehujatan yang tidak dapat ditolerir. Selain itu mereka juga khawatir aksi politis penggalangan massa besar-besaran untuk meninggikan Yesus akan memicu tindakan represif militer pemerintah penjajah Romawi terhadap masyarakat bangsa Yahudi. Oleh karena itulah mereka mengadakan persekongkolan untuk membunuh Yesus dan juga Lazarus. Kebencian terhadap Yesus menyebabkan mereka gelap mata untuk melanggar hukum Taurat yang mereka junjung tinggi. Satu dosa menimbulkan dosa lain. Mereka ingin membunuh Lazarus juga. Semata-mata karena ia menjadi saksi hidup dari kuasa Yesus. Rasa dengki iri hati mereka kepada Yesus telah menggelapkan hati mereka dan membuat mata rohani mereka buta dan telinga rohani mereka tutup terhadap pengajaran agung hikmat Yesus dan kebenaran-kebenarannya. Dan juga menghalangi mereka untuk bersuka-cita atas berbagai mujizat yang dilakukan Yesus untuk mendatangkan keutuhan hidup bagi orang-orang yang menderita. Terakhir, kita lihat respon orang banyak.
Mereka bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus ke Yerusalem, mengeluhkannya sebagai raja dari kerajaan Israel yang akan dipulihkan kembali. Kita tahu dari bacaan selanjutnya bahwa mereka menebarkan kain-kain di jalan yang dilaluinya, dan dengan melambaikan daun palem berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Orang banyak ini tertutup mata rohaninya untuk melihat Yesus menurut perkataan Nabi Yesaya akan isi Yesus di dunia yang sesungguhnya, menjadi Raja Kerajaan Surga yang bertata dalam hati insan manusia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia melalui karya penebusannya. Saudara-saudara, ketika Yesus tidak memenuhi harapan mereka yang keliru itu, orang banyak yang semula mengagungkan Yesus di waktu Ia memasuki kota Yerusalem akan berbalik berseru, "Salibkan Dia, salibkan Dia," di waktu sidang pengadilannya. Dan mereka juga yang akan melecehkan, menjadi, menghina sepanjang perjalanan Yesus memikul salib menuju Golgota, tempat di mana Dia akan disalibkan. Namun Yesaya 53 telah menubuatkan, dan Dia bertindak bagaikan domba yang kalau lidah. Yesus menanggung semua derita sengsara itu dengan sabar dan tekun demi mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia berdosa, termasuk mereka yang menyalibkan. Saudara-saudara, pertanyaan renungan bagi kita yang dapat kita diskusikan bersama-sama di rumah. Ya, saudara-saudara, saya percaya bahwa masa karantina sosial COVID-19 ini adalah waktu retret yang disediakan Tuhan bagi kita untuk merefleksikan kehidupan kita menurut kebenaran firman yang baru kita dengar. Saudara-saudara, berkaca dari perkenalan orang-orang akan Yesus dalam kisah ini dan tanggapan mereka dalam bentuk tindakan terhadap Yesus, seperti siapakah saudara? Apakah seperti perempuan yang telah mengalami kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan? Apakah pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan pengalaman saudara menerima anugerah keselamatan dan pertolongan darinya telah mengubah karakter dan kehidupan saudara? Apakah ada perubahan nyata sebelum dan sesudah pengenalan dan pengalaman menerima anugerahnya itu? Apakah saudara rela mempersembahkan milik saudara yang paling berharga demi mengagungkan Dia dalam hidup saudara? Dan apakah saudara berani mengakui iman dan kesetiaan saudara kepadanya di tengah-tengah oposisi yang tidak percaya kepadanya? Ataukah seperti Simon yang tidak berani mengakui kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus secara terang-terangan karena takut dikucilkan, yang sudah menerima anugerah keselamatan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, namun menganggapnya biasa-biasa saja dan tidak ada beban yang nyata dari kehidupan lama? Atau seperti Yudas Iskariot yang memakai topeng memunafikan menutupi motivasinya yang berdosa dengan dalih yang baik dan benar, yang selalu bersama-sama Yesus namun tidak mengenalnya dengan benar dan lebih mengutamakan kepentingan nafsunya ketimbang kasihnya kepada Yesus. Mungkin saudara rajin beribadah di gereja, aktif dalam kegiatan pelayanan, namun saudara masih menghalalkan perilaku yang berdosa dalam kehidupan saudara, lebih mengutamakan menuruti keinginan hawa nafsu ketimbang ketaatan terhadap perintahnya yang kudus. Dan saudara menunjukkan dosa saudara, menganggapnya dosa kecil, tidak apa-apa. Ini saatnya saudara bertobat, mengakui segala dosa di dalam Tuhan Yesus, agar saudara dapat menerima anugerah pengampunan dan penebusan.
Mintalah pada Roh Kudus untuk menyingkapkan setiap dosa tersembunyi yang belum diakui, agar Roh Kudus menuntun saudara seperti dinyatakan dalam Firman Kolose 1 ayat 9-14, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Apakah saudara seperti para imam yang tidak percaya membenci Yesus? Mungkin tidak ya. Tapi saudara dapat mendoakan orang-orang yang tidak percaya dan yang membenci orang Kristen supaya mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sama seperti Saulus penganiaya pengikut Kristus yang kemudian setelah pengenalannya menjadi penggiat pemberita Injil Tuhan Yesus Kristus. Atau seperti orang banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengagungkannya, namun ketika Tuhan tidak memenuhi permohonan saudara, maka saudara menjadi kecewa dan berpaling darinya. Sadarilah rencana dan cara Tuhan jauh lebih indah daripada yang saudara bayangkan dan harapkan. Percayalah kepadanya, Tuhan Yesus Kristus yang telah rela menderita sedemikian hebat, bahkan sampai mengorbankan nyawanya bagi keselamatan saudara, sangat mengasihi saudara dan berkuasa menolong saudara di dalam waktunya dan caranya yang indah dan setia. Soli Deo Gloria. Saudara-saudara, sekarang saya mengundang saudara-saudari untuk bangun berdiri. Mari kita memuji-muji Tuhan Yesus Kristus dengan melambaikan tangan kita sambil berseru, Hosana! Diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali, Bukit Doa, Nusa Dua, pada hari ini kita bersama-sama akan membuka Pekan Paskah tahun 2020 yang dimulai pada hari Minggu tanggal 5 April dan akan ditutup pada hari Minggu 12 April 2020. Saudara-saudara, tema Pekan Paskah tahun 2020 ini sama dengan tema tahun lalu, yakni menjadi gereja yang memberkati. Subtemanya, dengan kebangkitan Kristus, wujudkanlah kesatuan dan pemulihan bagi semua. Dari 1 Korintus 15 ayat 28b. Subtema ini diambil dari renungan ayat bahan khotbah hari Minggu Paskah pertama 12 April, mewakili beberapa firman yang tak dipuji dan janji sekitar Pekan Paskah yang juga dikaitkan dengan pencanangan GKPD tahun ini sebagai tahun pemilu dan semboyan pemerintah dan masyarakat Indonesia saat virus corona mewabah di seluruh dunia, yakni bersama melawan virus corona. Dalam 1 Korintus 15 ayat 8b dikatakan bahwa Allah menjadi semua di dalam semua. Rasul Paulus sebagai penulis kitab pertama Korintus dan khususnya pada ayat ini mau mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya untuk dunia dengan segala isinya. Isi
dan semua umat manusia yang berdosa karena dosa keturunan dari Adam dan dosanya sendiri telah ditebus, diampuni dan diselamatkan dari hukuman maut dan menerima hidup yang kekal melalui karya kematian dan kebangkitannya. Tujuan Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya adalah untuk menakutkan, mengalahkan, menghancurkan, dan membinasakan kuasa dosa dan maut. Dengan demikian, melalui kebangkitan dan kemenangannya, Tuhan Yesus menyatukan kembali, memulihkan dan mendamaikan relasi manusia dengan Allah, dengan sesamanya, dengan ciptaan Tuhan lainnya, bahkan dengan dirinya sendiri secara sempurna. Dengan kata lain, melalui karya kebangkitannya, maka bumi dengan segala isinya semua bersukacita dan damai sejahtera Allah masa kini dan masa yang akan datang. Kasih dan damai sejahtera Allah yang seperti itulah pada masa sekarang ini sudah mencari-cari, mulai runtuh dan tidak tampak jelas lagi, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alam lingkungan hidup, bahkan dengan dirinya sendiri juga sudah semakin rusak menuju kehancuran. Hal tersebut terbukti dengan ada banyaknya berita palsu dan fitnah, ujaran kebencian, ketidakadilan yang bisa ditemukan dalam keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Hidup menjadi lebih egois, hanya memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri, dan tidak siap lagi hidup untuk bersatu, saling memulihkan dan berbagi berkat dengan orang lain. Hal ini menjadi lebih terasa lagi dan diuji ke depan ketika kita dengan segenap lapisan masyarakat dan pemerintah Indonesia dan dunia telah sepakat dan sedang berjuang bersama melawan virus corona yang semakin mewabah dan mencemaskan. Kesatuan dan pemulihan bagi semua orang dalam membangun bersama relasi, pikiran, dan tindakan nyata perlu diwujudkan untuk menangani dan menyelesaikan masalah keimanan dan kemanusiaan di dalam gereja, masyarakat, dan negara. Saudara-saudara, selama sepekan, melalui renungan harian bahkan pemahaman Alkitab, kota-kota dan kegiatan lainnya, kita warga GKPD diajak untuk kembali menghubungi, mempertajam, dan mengaktualkan pelayanan yang konkret dalam situasi dan kondisi seperti tersebut di atas sesuai dengan tema dan subtema perayaan Paskah tahun 2020 ini. Kita tetap mengakui bahwa gereja-gereja di dunia ini, termasuk GKPD, akan dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah, serta berperan aktif optimal dalam pelayanan bagi semua orang dan bumi ciptaan Tuhan dari dulu sampai sekarang ini, karena karya kasih dan damai sejahtera Allah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itulah kita semua harus turut aktif bersama untuk meningkatkan karya-karya kasih dan damai di bumi Indonesia yang Tuhan kasihi dan yang kita cintai ini, khususnya dalam menjawab tema dan subtema Pekan Paskah GKPD 2020. Sekarang saya akan menjelaskan unsur-unsur penting yang ada pada simbol Pekan Paskah GKPD 2020 dan maknanya. Pertama, gambar bingkai bulatan bola yang berwarna biru gelap adalah lambang harapan baru yang lebih baik ke depan bagi dunia dengan segala isinya.
karena karya kemenangan dan kemuliaan Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Melihat dan memaknai gambar bulatan bola itu, kita menjadi teringat dan yakinkan bahwa dunia dengan segala isinya ini sangat dikasihi oleh Allah. Kuasa penggelapan dosa dan maut yang menguasai dunia telah dikalahkan karena Kristus telah bangkit. Kebangkitan Kristus inilah yang menjadi sumber dari segala pengharapan bagi gereja untuk terus bisa tumbuh dan berkembang menjadi berkat dalam setiap pelayanannya. Yang kedua, gambar tangan berjubah ungu yang berwarna putih tembus keemasan dengan gambar ada tetesan darah pada bekas lubang lampu adalah lambang bahwa tangan yang penuh kasih dari Tuhan Yesus yang telah menderita, mati dan bangkit itu berumur dan merangkul ketika menampakkan diri kepada Thomas dan para murid yang lain. Uluran dan rangkulan tangan Tuhan Yesus ini menyatakan tanda bahwa kebangkitannya itu sungguh-sungguh telah menyatukan para murid yang pernah bercerai-berai saat kematian dan memulihkan kembali iman para murid yang pernah murtad. Dan tentu hal ini juga berlaku bagi kita semua sekarang. Yang ketiga, gambar salib binari sesuai dengan simbol salib GKKB atau disebut juga dancing cross yang ditempatkan di tengah-tengah bulatan bola dan dua tangan berjubah ungu adalah lambang bahwa hanya karya kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu yang dapat mendampingi sekaligus menjadi jaminan bagi keluarga GKKB dan umat manusia secara umum dalam menghadapi dan menemukan jalan keluar dari berbagai masalah dan persoalan hidup yang berat sekalipun. Hal ini juga memberi pesan bahwa warga GKKB harus selalu siap berperan secara aktif, secara maksimal untuk menjawab pergumulan dan persoalan real yang sedang dihadapi gereja, masyarakat, dan negara. Yang keempat, gambar cahaya bersinar yang berwarna kuning keemasan adalah lambang fajar musim di pagi hari ketika Tuhan Yesus bangkit, yang menandakan bahwa kebangkitannya itu memiliki penghiburan, penguatan, kemampuan, dan kuasa ilahi bagi gereja dalam hidup dan berkarya di tengah dunia yang penuh syarat dengan berbagai persoalan. Dan terakhir, saudara-saudara, yang kelima, gambar usia sejumlah 6 orang berlainan jenis kelamin dari berbagai generasi dengan berpakaian berwarna-warni dan saling bergandengan tangan sambil melihat dan menyentuh tangan berjubah itu adalah lambang bahwa karya kasih dan damai sejahtera Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus tersebut pasti dapat memampukan menciptakan kesatuan dan pemulihan bersama bagi semua orang dalam gereja yang heterogen, dalam kemajukan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkhusus juga pada 6 jenis agama resmi yang diakui pemerintah yang ada di Bali dan di Indonesia. Sekarang saya mengundang saudara-saudari
membuka Pekan Paskah GKPD 2020 ini di dalam nama Allah Tunggal. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya membuka Pekan Paskah GKPD tahun 2020.